Tadi kan mau sholawatan di Gus Miftah ngaji. Saya kan jualan ayam di pasar Lempuyangan. Nggih. Terus loh, ada di TikTok tuh katanya nyun sewu nggih. Nggih. Saya tuh mau minta keterangan. Katanya Gus Miftah itu katanya apa itu? Korupsi uang 100 juta itu apa betul gitu loh. Nggih, terus Saya minta penjelasan biar supaya besok teman-teman pasar tuh pada tanya. Ya nanti saya tanyakan sama Gus Miftah. Kalau betul ya nanti saya sampaikan kepada teman-teman saya di pasar Lempuyangan. Gitu. Ya cuma gitu aja, Gus. Nggih. Ngoten pertanyaane. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Suaramu halus tapi nyelekit. Saya kan sudah bilang toh, Gus. Nggih. Mboten napa-napa Bu Sri. Matur nuwun, matur nuwun. Sebelumnya. Terima kasih Bu Sri nggih. Saya cuma tanya loh, Gus. Itu Nggih, nggih. minta penjelasan aja. Nggih. Saya ya nggak mungkin toh ya udah menyebar 25.000 paket kok bisa korupsi 100 juta kan nggak mungkin toh, Gus. Nah. Saya Bu Sri juga- tadi sudah terima sembako. Sudah, terima kasih, Gus. Oh, sembako. Ya, terima Itu kalau kasih. sampai saya dituduh korupsi, ibu-ibu nerima sembako, berarti sembako korupsi loh itu. Ya tidak mungkin toh, Gus. Nggih, makane ngaten. Kula nggih kaget. Nggih kaget, tapi nggih biasa-biasa mawon. Saya Persiko. lihat di TikTok. Nggih. Kula tak matur. Nggih, kula jawab santai mawon nggih. Bu Sri nggih. Bu, yang pertama. Kula niku ngerti berita niku pas kula ngising. Meh sholat tahajud ya Bun ya, malam-malam ya Bunda ya. Kula ndelok, kan pagi-pagi saya jalan-jalan ke Malioboro, habis nganter neng Meka sekolah. Jalan. Lah, kula kan kalau jalan pagi itu mau, saya bawa uang bagi-bagi duit untuk pedagang, untuk pemulung macam-macam itu. Ketemu konco-konco Gojek, kadang-kadang Grab ya tak kasih, macam-macam lah. Nah, begitu saya lihat itu di TikTok, bawahnya ada nama Gus Miftah disebut di sidang korupsi Bupati Sadewo. Kaget saya. Apa iki aku ngono? Ternyata saya dituduh menerima aliran dana terpidana korupsi sebesar 100 juta. Kejadiannya kapan kalau delok? Tahun 2022. Aku mikir, namanya siapa terpidana itu? Diki Martin. Saya tanya sama istri saya, Bun, pernah ada tamu namanya Diki Martin apa enggak? Enggak ngerti, bah. Apa, kenal enggak? Iki sopo, saya juga enggak paham ini siapa. Makanya sekarang begini, kejadian tahun 2022 dengan yang bersangkutan saya tidak kenal. Dan saat itu kalau saya dikasih uang 100 juta dalam kapasitas sebagai apa? Saya rakyat biasa, hanya pendakwah. Tapi mohon maaf, bisa jadi saya lupa. Maka saya sampaikan, namun toh demikian, walaupun saya merasa nggak kenal, namun toh demikian, kalau seandainya yang bersangkutan pernah ketemu saya, atau pernah ngundang ngaji saya, atau pernah mengundang saya sebagai narasumber di mana saja, atau mungkin barangkali pernah datang ke pondok, sowan, kemudian karenanya memberikan sesuatu kepada saya menurut pengakuannya. Seandainya saya lupa dengan itu, maka hari ini 100 juta pun akan langsung saya kembalikan. Tak ngedol gelangi bunda. Saya nggak kenal, tapi kan bisa jadi saya lupa. Mbuh orang, kan namanya pondok Pak Danrem, Pak Kabinda. Datang ke pondok, Gus, kula nitip ke pondok umpamane. Saya nggak tahu itu. Tapi seingat saya nggak kenal namanya Diki Martin, dan saya nggak tahu kalau saya dikasih. Seingat saya tidak menerima apapun. Tapi sekali lagi saya sampaikan, seandainya pernah memberikan sesuatu ke pondok, akan saya kembalikan. Alasannya kenapa? Alasannya sederhana. Saya nggak mau nafkah yang saya berikan kepada anak dan istri saya, apa yang saya gunakan untuk membahagiakan jamaah saya seperti malam hari ini, apa yang saya gunakan untuk memberangkatkan umroh setiap tahun jamaah-jamaah saya, apa yang saya gunakan untuk memberikan pendidikan gratis kepada semua santri saya, itu tercampur dengan uang haram. Saya nggak mau.
Nilainya tadi berapa? 100 juta. Wes gini wae, enak-enakan. Malam hari ini Abah rencana ngasih umroh berapa? 5. Kira-kira 100 juta itu kalau memberangkatkan umroh berapa orang? 3. Murah, 3. Udah gini aja, karena tujuannya 100 juta, malam hari ini umrohnya nggak jadi 5, tapi 8. Wes kayak isisan baik. Lah yo aku ki gawe sembako karo Bunda 20.000 paket regane piro ki mo? Berapa Bun? 4M. Bun, ini tak jujur-jujuran Bun, aja korupsi karo aku Bun ya. 25.000 paket Bunda buat 2 minggu, isinya beras, minyak, mie, gula. Itu satu paketnya sekitar 175-an ribu. 175.000. Itu total nilainya berapa Bunda? 3M lebih. 3M lebih. Ya, jadi umrohnya nggak jadi 5, saya tambahi 3 senilai 100 juta, maka malam hari ini saya bagi undian umroh sebanyak 8 tiket umroh gratis. Mantap. Kue enak mau ngomong mantap. Aku mikir golek duit. Serapopo, Gusti Allah sugih. Engko bila perlu sambat Ustadz Yusuf Mansur ya. Nah, malah Ustadz Mansur ya, malah Ustadz Yusuf Mansur ya sambat karo Abah. Nah, sambat-sambatan ya Tat ya. Wis mboten napa-napa Bu. Salah ya Gus. Napa nih? Enggak betul ya itu ya. Ya, jenengan bisa menyimpulkan. Kita membagi sembako saja itu tidak sambat ke Pak Wamenak. Berarti saya bisa menceritakan Nggih, teman-teman monggo. saya di pasar. Besok pagi Bu Sri silakan tindak sini. Bunda bikin jalan sehat, besok akan diundi 10 motor, 2 sapi, kulkas mbuh piro, TV mbuh piro radong aku. Ana wedhus barang, Bun? Ana wedhus, ana sapi. Sing tuku sapi Bunda iki lho. Oh ya. Montore pun 10 ready. Wes, sesuk bengi lan jenengan kurang seneng masih ada festival budaya Saleho. Lah kurang marem meneh sesuk meneh gawe konser teng lapangan. Ana NDX, ana Denny Caknan. Lesti Kejora. Nggih, kabeh gratis. Jenengan simpulkan sendiri. Kira-kira nalar napa mboten? Enggak Ngoten mawon. percaya, enggak nalar. Nalar napa mboten? Enggak nalar. Nalar napa mboten? Clear. Pokoknya lah umpama ono sing tau nyumbang teng pondok dari niku, ora usah dibuktikan itu bener apa enggak pun. Saya kembalikan uangnya. Saya enggak mau maringin jenengan daharan itu tercampur dengan uang haram. Ngoten nggih Bu nggih? Udah Bu Sri saking punti nika saking Lempuyangan Pasar 1 juta Bun, 1 juta Bun. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga Gus Miftah diparingi sehat, panjang umur, Amin. lancar rezekinya. Amin. Wis ora apa-apa, diarani macam-macam nggih mboten napa-napa, alhamdulillah. Pun niki sedikit refleksi dari Abah untuk ulang tahun hari ini. Bapak Ibu yang saya cintai, ada pesantren yang dibangun dengan batu dan semen. Ada pula pesantren yang dibangun dengan doa, air mata, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berdiri ketika badai datang silih berganti. 14 tahun lalu, Ora Aji tumbuh bukan untuk menjadi bangunan yang megah dan mewah, melainkan menjadi sebuah rumah. Rumah bagi mereka yang pernah tersesat, rumah bagi mereka yang lelah dihakimi, dan rumah bagi siapa saja yang ingin pulang kepada Allah. Namun perjalanan dakwah tidak selalu dihiasi dengan tepuk tangan. Ada masa ketika pujian berubah menjadi cibiran. Ada waktu ketika kebaikan dibalas prasangka. Ada hari-hari ketika fitnah datang lebih cepat daripada tabayun, dan penghakiman lebih nyaring daripada kebenaran. Tetapi sejarah selalu mengajarkan satu hal. Pohon yang paling tinggi memang paling kencang diterpa angin. Emas paling murni justru ditempa oleh api yang paling panas. Saya sadar
bahwa dakwah bukan tentang hidup tanpa ujian, melainkan tentang tetap mengabdi di tengah ujian, tetap merangkul ketika dihujat, tetap mendoakan ketika dicela, tetap membuka pintu ketika sebagian orang memilih menutup pintu hatinya. 14 tahun ora aji adalah bukti bahwa badai boleh datang, tetapi akar yang menghunjam karena keikhlasan tidak mudah tercabut. Gelombang boleh meninggi, tetapi perahu yang dikemudikan dengan doa akan selalu menemukan pantai. Hari ini kami tidak sedang merayakan usia, kami sedang mensyukuri istiqomah, mensyukuri setiap air mata yang berubah menjadi doa, mensyukuri setiap luka yang melahirkan kedewasaan, mensyukuri setiap ujian yang justru menguatkan keyakinan bahwa jalan pengabdian tidak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi selalu menjanjikan keberkahan. Maka dari Ora Aji, kami ingin mengirimkan pesan untuk Indonesia, teruslah membuka ruang untuk siapa saja, meski dunia sibuk membuat sekat. Teruslah mengabdi, meski tak semua orang memahami niat baikmu. Sebab pada akhirnya, bukan tepuk tangan manusia yang akan kita bawa pulang, melainkan amal yang diterima oleh Tuhan. Untuk itu, selamat hari lahir ke-14 Pondok Pesantren Ora Aji. Ngaji tanpa sekat, mengabdi tanpa syarat.